Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Tempo hari ada yang menanyakan ke saya dan meminta penjelasan sekaligus bimbingan mengenai ibadah haji ifrad. Dan insya Allah beliau ini domisilinya berada di Arab Saudi. Jadi insya Allah mungkin beliau ini akan melaksanakan haji namun melaksanakan haji ifrad. Untuk itu, insya Allah saya akan menjelaskan Bapak Ibu. Hanya saja ini banyak sekali ya penjelasan-penjelasan ya mengenai tata cara ibadah haji ifrad. Untuk itu, silahkan dipersiapkan pulpennya, persiapkan semuanya, alat tulisnya, bukunya. Ya. Harapan saya Bapak Ibu bisa mencatatnya. Jadi suatu saat nanti pada saat keberangkatan haji bisa dibuka kembali catatan-catatannya. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Jadi haji itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama haji ifrad, kemudian yang kedua haji tamatu, dan yang ketiga haji qiron. Nah, di sini saya akan jelaskan yaitu haji ifrad. Apa yang dimaksud dengan haji ifrad? Haji ifrad adalah ibadah haji yang dipisah dengan umrohnya, yaitu umrohnya dikerjakan di luar bulan haji. Jadi antara pelaksanaan haji dan pelaksanaan ibadah umroh itu berbeda pelaksanaannya. Jadi terpisah. Ya ingat, pelaksanaan umrohnya dilaksanakan di luar bulan haji. Nah kemudian haji ifrad ini Bapak Ibu tidak perlu membayar dam. Jadi tidak membayar dam lagi sebagaimana haji tamatu. Jadi kalau haji tamatu itu sudah menjadi rangkaiannya harus wajib bayar dam, yaitu menyembelih 1 ekor kambing. Adapun tata caranya Bapak Ibu, di sini saya akan jelaskan. Pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan haji ifrad. Nah, ini saya akan kategorikan. Biasanya orang-orang yang melaksanakan haji ifrad ini, yang pertama, biasanya penduduk Mekah. Yang kedua, penduduk di sekitar Mekah. Misalnya, ya, kota Jeddah umpamanya. Nah, kemudian juga bisa juga penduduk dari Madinah umpamanya. Nah, adapun umpama Bapak Ibu yang ada di Indonesia, apakah bisa? Bisa. Ya, bisa melaksanakan yang namanya haji ifrad. Nah, hanya saja ya, perlu diketahui Bapak Ibu, umumnya pelaksanaan ibadah haji ifrad ini dilaksanakan waktunya itu yaitu mendekati hajian. Jadi yang namanya hajian itu kan dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah pada saat hari Tarwiyah. Nah biasanya para penduduk Mekah, kemudian kota-kota di sekitarnya mulai berdatangan pada tanggal 7 Zulhijjahnya. Jadi supaya apa? Supaya langsung ikut bersama-sama, ya, tidak lama menunggunya. Itu ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita umpamakan. Diumpamakan Bapak Ibu akan melaksanakan haji ifrad dan berangkat menuju kota Mekahnya itu pada tanggal 7 Zulhijjah. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, silahkan mandi ihram. Ya. Bagi penduduk yang ada di Madinah, berarti persiapannya setelah mandi ihram, kemudian berangkat ke Bir Ali. Ya, ke Bir Ali
di daerah Dzulhulaifah. Adapun bagi penduduk atau yang bermukim di Jeddah, ini kebetulan kan banyak ya penduduk di Jeddah ini, ya, orang-orang Indonesia yang tinggal di sana, yang kerja, juga insya Allah banyak yang akan melaksanakan ibadah haji. Nanti mikotnya dari Jeddah. Adapun yang sudah mukim di Mekah, berarti bermikot dari rumahnya masing-masing. Ya. Nah, kemudian umpamanya orang Indonesia ini juga akan ikut melaksanakan haji ifrad. Umpama dari Indonesia berangkat tanggal 7. Di mana mikotnya? Nah, mikotnya itu, karena ini langsung nanti biar langsung hajian, bermikot di Yalamlam pada saat pesawatnya itu berada di atas Yalamlam. Bapak Ibu berarti niat ihramnya di atas pesawat. Itu ya. Kemudian pada saat Bapak Ibu sudah mandi, ya, mandi ihram, kemudian silahkan memakai pakaian ihram. Bagi laki-laki pakaian ihramnya cukup hanya 2 lembar kain ihram. Insya Allah bapak-bapaknya sudah paham ya yang namanya kain ihram. Nah, kemudian untuk ibu-ibunya pakaian ihramnya bebas. Ya, yang penting syar'i, kemudian tidak tipis, tidak menerawang, kemudian juga longgar dan menutup aurat. Setelah memakai pakaian ihram yang sudah ditetapkan, kemudian disunahkan sholat 2 rakaat. Namanya sholat 2 rakaat sebelum ihram. Adapun umpamanya tidak melaksanakan, itu juga tidak apa-apa. Contoh misalnya pada saat di pesawat. Kecepatan pesawat itu kan sangat cepat. Dikhawatirkan kalau sholat terlebih dahulu di mikot nantinya, ya, niatnya keburu kelewat. Jadi yang namanya sholat 2 rakaat ini merupakan sunnah. Pada saat setelah selesai sholat 2 rakaat, silahkan Bapak Ibu bersiap-siap untuk niat ihram haji. Karena ini langsung akan melaksanakan haji. Jadi namanya niat ihram haji. Silahkan Bapak Ibu berniat di dalam hatinya, tancapkan niatnya, mantapkan di dalam hatinya bahwa ibadah haji ini akan dilaksanakan dengan niatan ingin mendapatkan pahala dan pengampunan dari Allah. Niatkan ibadah hajinya karena Allah. Setelah niat di dalam hati, kemudian ucapkan, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji. Nah, ucapan ini atau lafaz ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan sama. Labbaik Allahumma hajjan. Pada saat Bapak Ibu sudah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, sudah niat untuk melaksanakan haji, maka berlakulah larangan-larangan ihram. Nah, seperti yang sering saya jelaskan, ya, di antaranya tidak boleh memotong kuku, memakai wangi-wangian, dilarang, bagi laki-laki dilarang memakai pakaian yang biasa, tidak boleh memakai peci, penutup kepala yang sifatnya menetap, tidak boleh menikahkan, kemudian tidak boleh melamar, tidak boleh bersetubuh, tidak boleh berbantah-bantahan, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor yang sifatnya itu bisa menimbulkan syahwat. Kemudian bagi laki-laki, mata kakinya harus terlihat. Kemudian bagi wanita, wajahnya harus terlihat dan juga telapak tangannya harus terlihat. Nah, itu diantara hal-hal yang harus dihindari. Termasuk berburu binatang darat. Itu juga termasuk. Nah, termasuk apa?
termasuk larangan. Dan juga dilarang mencabut, kemudian mencukur, memotong rambut. Itu juga merupakan larangan. Ya, di antaranya seperti itu. Karena sudah jatuh larangan, berarti Bapak Ibu harus menghindari larangan-larangan ihram tersebut. Kemudian setelah niat, silahkan Bapak Ibu sambil menuju ke Mekah. Ya, umpama dari Jeddah, ada yang berangkat umpama naik bis, naik kendaraan. Kemudian yang dari Indonesia, ya kan naik pesawat berarti ke Jeddah dulu langsung ke Mekah. Yang dari Madinah naik kereta atau naik bis. Menuju kemana? Semuanya menuju ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, ini di perjalanan, silahkan membaca talbiyah. Terus diulang-ulang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus diulang-ulang. Tuntunannya laki-laki suaranya harus tegas, ya, harus sedikit dikeraskan. Kalau untuk wanita, suaranya cukup pelan-pelan saja. Ya. Jadi beda, laki-laki dan perempuan itu beda mengucapkannya. Jadi kalau perempuan cukup lirih saja. Pada saat sudah sampai di kota Mekah, ini masih tanggal 7 diumpamakan, tanggal 7 Dzulhijjah. Silakan datang ke Masjidil Haram. Kemudian lakukan yang namanya tawaf kudum. Atau biasa disebut dengan namanya tawaf yang baru datang. Tawaf kedatangan. Atau tawaf selamat datang. Ada yang mengatakan tawaf selamat datang. Lakukan tawaf sebanyak 7 putaran. Hanya saja di dalam hadis dijelaskan untuk tawaf kudum ini 3 putaran yang pertama tuntunannya lari ngincik. Ada dalam hadis dijelaskan seperti itu. Hanya saja umpama padat, karena kan yang mau ibadah haji ini kan jutaan, berarti semampunya tidak wajib harus lari-lari. Ya ini hanya ketentuannya, maksudnya sunahnya itu lari ngincik di dalam 3 putaran yang pertama. Selanjutnya yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh berjalan biasa. Setelah melaksanakan tawaf sebanyak 7 putaran, kemudian silahkan berjalan menuju ke belakang makom Ibrahim. Setelah sampai di belakang makom Ibrahim, silahkan membaca ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattakhidu min maqami Ibrahima mushalla. Kemudian lanjutkan sholat 2 rakaat. Tuntunannya, ya, ini namanya sholat setelah melaksanakan tadi apa? Tawaf. Ya, cukup 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Kafirun. Rakaat kedua, surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Atau Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Insyaallah Bapak Ibu sudah hafal. Setelah selesai sholat, dalam hadis dijelaskan, Nabi memberikan arahan supaya bisa membaca doa Nabi Adam. Umpama tidak hafal, boleh membaca doa sesuai dengan Bapak Ibu yang bisa, bahkan bisa dan boleh memakai bahasa yang sehari-hari. Berdoa. Ya, minta pengampunan, minta dimudahkan dalam perjalanan ibadah hajinya. Semuanya silahkan minta kepada Allah. Setelah berdoa, ya, silahkan Bapak Ibu, ya, disunahkan atau dibolehkan minum air Zam-Zam. Caranya, posisinya diterangkan dalam hadis itu, Nabi posisinya berdiri menghadap ke Ka'bah. Kemudian, silahkan Bapak Ibu pada saat akan minum, berdoa kepada Allah. Kalau Bapak Ibu, ya, ingin
mengamalkan doa yang dijelaskan dalam hadis. Ada sahabat itu menjelaskan, yaitu doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa sifaan min kulli da'in. Itu yang paling pendek. Umpama tidak hafal, tidak apa-apa. Boleh silahkan berdoa sebisanya. Dan silahkan niatkan di dalam hatinya inginnya apa. Karena dijelaskan dalam hadis itu, air Zam-Zam ini tergantung dari orang yang meminumnya. Apa niatnya? Bila dia berniat ingin sehat, maka Allah akan memberikan kesehatan. Bila ingin sembuh dari penyakit, Allah akan memberikan kesembuhan. Silahkan. Cara minumnya bagaimana? Cara minumnya diterangkan dalam hadis, 3 tegukan. Pertama, teguk sekali, 2 kali, dan ketiga, habiskan. Setelah habis, kemudian membaca Alhamdulillah. Setelah selesai sunahnya atau tuntunannya, Nabi itu datang kembali ke Hajar Aswad. Karena posisinya sekarang ini begitu banyaknya manusia, maksudnya orang, itu sunahnya kalau mengikuti seperti itu. Umpama langsung ke Bukit Sofa, itu boleh. Ya. Nah, pada saat Bapak Ibu selesai minum air Zam-Zam, silahkan boleh langsung ke Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i. Sebanyak 7 perjalanan. Nah, untuk pelaksanaan sa'i ini Bapak Ibu, ini merupakan pilihan. Jadi sa'inya itu sa'i untuk, sa'i haji. Kalau tadi namanya tawaf, kudum tawaf pada saat kedatangan. Apabila mau dilanjutkan dengan sa'i haji, boleh. Umpama saya nanti saja. Ya boleh, hanya saja lebih baiknya langsung laksanakan sa'i hajinya. Biar nanti pada saat tanggal 10 Zulhijjah pada saat hajian, cukup hanya tawaf ifadohnya saja. Itu ya. Pada saat setelah Bapak Ibu menyelesaikan sa'i, kemudian tidak perlu tahallul. Ya, ingat tidak perlu memotong rambut. Ini sedang melaksanakan haji. Tetap pakaiannya tetap sedang berihram, belum selesai. Setelah selesai tadi sa'i 7 perjalanan, berarti sudah selesai tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, tempat menginapnya masing-masing yang ada di Mekah. Setelah menginap, ini masih tanggal berapa? Tanggal 7. Berarti tanggal 7 malam tanggal 8, besok paginya tanggal 8. Pada saat menginap Bapak Ibu, tetap Bapak Ibu ingat, kondisinya sedang berihram. Bagi laki-laki, saya mengingatkan jangan diganti dengan pakaian sehari-hari atau pakaian yang biasa. Hanya 2 helai kain ihram. Kemudian perbanyak apa? Perbanyak membaca talbiyah karena masih berihram. Kemudian besok paginya pada saat waktu duha, Bapak Ibu silahkan berangkat atau pergi menuju ke Mina. Untuk apa? Untuk mabit, untuk menginap di Mina. Ya, tanggal 8 pagi-pagi berangkat tuh dari hotelnya. Nah, insya Allah sampainya, ya, karena manusianya begitu banyak, kendaraan padat dan lain sebagainya, insya Allah sampainya sekitar waktu zuhur. Biasanya seperti itu. Berarti Bapak Ibu di Mina nanti melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Di dalam hadis Abu Dawud dijelaskan cara melaksanakan sholat 5 waktunya itu dikosor, maksudnya diringkas, tapi tidak dijamak. Memang ada dalam hadis yang lain itu, hanya saja untuk penjelasan yang terperinci adanya di dalam hadis Abu Dawud.
Jadi sangat jelas bahwa sholat pada saat di Mina pada tanggal 8 itu tidak dijamak. Ya, maksudnya tidak digabung, hanya saja dikosor atau diringkas. Ya. Yang diringkas sholat apa saja, Pak? Ya. Sholat yang 4 rakaat. Ya. Duhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2 rakaat. Kemudian pada saat mabit di Mina atau bermalam di Mina, silahkan Bapak Ibu ya, memperbanyak baca talbiyah, boleh baca Al-Quran, berzikir, boleh sholat malam, ya, sholat tahajud. Nanti pada saat menjelang subuh, umpama adzan subuh, silahkan Bapak Ibu melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh, Bapak Ibu siap-siap. Siap-siap menuju ke Arafah. Pada waktu matahari mulai terbit, berarti sudah tanggal 9 pagi. Tanggal 9 pagi, ya, bulan Dzulhijjah, rombongan jamaah haji atau Bapak Ibu silahkan berangkat kemana? Berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Insya Allah, ya, sesampainya di Arafah itu, ya, biasanya sebelum masuk waktu zuhur. Umpama masih ada waktu, ya, umpama datangnya umpama jam 10 atau jam 11 siang, sambil menunggu wukuf, silahkan Bapak Ibu istirahat. Ya, istirahat untuk apa? Supaya nanti pada saat wukufnya itu ada tenaga. Nah kemudian nanti pada saat matahari tergelincir, masuklah waktu zuhur. Nah disitulah mulai waktu wukuf dimulai. Pada saat matahari tergelincir dan masuk waktu zuhur, diterangkan dalam hadis Imam Bukhari itu, pelaksanaan wukufnya itu didahului dengan khutbah. Kemudian setelah khutbah, kemudian sholat duhur dan asar. Dijamak qasar takdim. Digabung dan diringkas. Dikerjakan di waktu duhur. Namanya sholat jamak qasar takdim. Setelah sholat duhur dan asarnya dijamak qasar takdim, Bapak Ibu silahkan berdoa. Karena itu merupakan waktu wukuf. Nah, di sini saya akan jelaskan. Waktu wukuf itu dimulai pada saat tergelincirnya matahari atau masuk waktu zuhur sampai menjelang adzan subuh. Itu waktu wukuf di Arafah. Hanya saja yang afdol, yang lebih utama, orang yang haji itu wukufnya dari mulai masuk waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari. Itu yang utamanya, itu yang afdolnya. Nah, silahkan memperbanyak doa Bapak Ibu. Dijelaskan di dalam hadis Tirmidzi, Nabi bersabda, sebaik-baiknya doa yaitu doa di hari Arafah. Dan sebaik-baiknya ucapan zikir aku Nabi dan para Nabi sebelumku, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu merupakan zikir atau doa yang diucapkan pada saat Bapak Ibu wukuf di Arafah. Silahkan memperbanyak doa itu. Nah, pada saat Bapak Ibu berdoa, silahkan, umpamanya tidak hafal, pakai bahasa Arab, boleh. Pakai bahasa sehari-hari, boleh. Hanya saja, ya, dipersilahkan yang hafal, silahkan memperbanyak doa, boleh diambil dari Al-Quran maupun Al-Hadis.
Silahkan perbanyak. Ya. Intinya, pada saat wukuf di Arafah ini, perbanyak minta pengampunan kepada Allah. Itu ya. Setelah Bapak Ibu berdoa dan lain sebagainya, nanti pada saat terdengar azan, ini masih di Arafah, silahkan Bapak Ibu berangkat menuju kemana? Menuju ke Muzdalifah. Tuntunannya, Nabi itu tidak melaksanakan sholat maghribnya itu tidak di Arafah. Melainkan diakhirkan. Karena perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah, karena manusia begitu banyaknya, insya Allah sudah larut malam nantinya. Adapun umpama Bapak Ibu diperkirakan tidak bisa sampai ke sana, ya, maksudnya tidak sampai waktunya, dikhawatirkan nanti sampainya sampai jam 2 malam atau jam 3 malam umpamanya, karena kan ya, manusia begitu banyaknya jutaan, ya, dibolehkan sholat di mana? Di Arafah. Silahkan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya-nya 2 rakaat. Ya, jadi jamak, qashar, takdim. Kalau yang Nabi lakukan di Muzdalifah itu sholat jamak, ya, qashar, takhir karena diakhirkan. Insya Allah yang sudah-sudah Bapak Ibu, pada saat berangkat dari Arafah, kan umpama maghrib masuk waktunya, kemudian berangkatlah rombongan haji ini ke mana? Ke Muzdalifah itu, ya, diperkirakan datangnya atau sampainya itu jam 11 malam. Karena saking padatnya. Nah, dikhawatirkan, takutnya nanti keburu habis waktu sholatnya. Ya silahkan tadi sholat di mana? Di Arafah. Ya. Semua itu melihat situasi dan kondisinya. Setelah itu silahkan, ya, Bapak Ibu umpama sudah sampai, sudah sholat dan lain sebagainya, silahkan mencari kerikil. Yang dibutuhkan kerikilnya, ya, kerikil itu batu yang kecil, dibutuhkannya itu kalau untuk melempar, ya, semuanya sampai tanggal 13, dari tanggal 10 sampai 13, itu 70 batu kerikil. Umpama ya, di Muzdalifah ini tidak sampai 70, silahkan sisanya bisa mencari di tempat lain. Misalnya pada saat di Mina itu juga boleh. Bahkan saran saya silahkan dilebihkan. Khawatir umpamanya nanti dibutuhkan. Ya umpamanya saya mau masukkan 75 umpama boleh. Karena insya Allah ya nanti pada saat lemparnya kalau tidak meleset ya itu 70 semua totalnya. 70 lemparan. Kalau mau sampai tanggal 13. Pada saat setelah mendapatkan batu secukupnya, silahkan Bapak Ibu mengikuti tuntunan Nabi yaitu mabit atau bermalam dengan cara istirahat. Syukur-syukur bisa tidur di situ. Tujuannya apa istirahat? Tujuannya karena besok akan menguras tenaga melempar jumroh akobah. Pada saat setelah selesai istirahat, kemudian masuk waktu sholat subuh, silahkan Bapak Ibu sholat subuh di Muzdalifah. Karena Nabi seperti itu melakukannya. Nah, kemudian ya, pada saat setelah selesai sholat subuh, Nabi beserta rombongannya berdoa sambil menunggu ya terang. Matahari mulai menguning dulu umpamanya. Nah, kalau sudah mulai terang, mulai menguning, Nabi dan rombongannya menuju ke Mina. Umpama Bapak Ibu bisa seperti itu, boleh. Itu namanya mengikuti sunnah. Apabila ternyata kondisinya tidak bisa mengikuti seperti itu, silahkan dibolehkan, ada keterangan hadis yang lain itu, dibolehkan meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh. Yang penting sudah bermalam di situ, sudah
mabit di Muzdalifah, keluarnya itu sudah lewat tengah malam. Contoh yang namanya lewat tengah malam, umpamanya subuh jam 5. Nah, meninggalkan Muzdalifahnya umpama jam 3 atau jam 4 boleh. Karena dalam hadis dijelaskan bagi orang-orang yang dalam keadaan darurat, orang tua, ya, wanita, diperbolehkan. Nah, berarti umpama kondisinya tidak memungkinkan, Bapak Ibu ternyata berangkat dari Muzdalifah ke Minanya sebelum subuh, boleh. Nanti sholat subuhnya di mana? Di Mina. Sesampainya di Mina, berarti itu tanggal 10 Zulhijjah, hari Nahar. Ya, hari Nahar itu hari menyembelih. Kalau di Indonesia, ya, hari Idul Adha atau hari raya Lebaran Haji. Kalau kita di Indonesia. Pada saat Bapak Ibu sudah sampai di Mina, silahkan siap-siap untuk melempar jumroh Aqobah. Siapkan batunya, kemudian pada waktu duha, silahkan berangkat menuju kemana? Menuju ke Jamarot atau jumroh Aqobah. Silahkan kalau sudah sampai, silahkan lempar batu kerikilnya sebanyak 7 kali. Hanya saja satu-satu, bukan semua. Prakteknya pada saat akan melempar, mengucapkan Allahu Akbar. Ada dalam hadis dijelaskan seperti itu. Ya, Allahu Akbar lempar, Allahu Akbar lempar, sampai 7 kali lemparan pakai batu kerikil yang kecil. Setelah selesai melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali, silakan Bapak Ibu kembali ke tenda. Pada saat kembali ke tenda, ya, tuntunannya itu menyembelih, ya, karena ini merupakan hari raya. Apabila Bapak Ibu kurban, boleh menyembelih. Kalau kurban, ini saya bicarakan kurban, bukan bayar dam. Karena yang namanya haji ifrad itu tidak bayar dam. Ini mah umpamanya ternyata rezekinya ada, kemudian ingin menyembelih kambing umpamanya, atau sapi, boleh. Bapak Ibu, karena mungkin umpama walaupun berkurban umpamanya dititipkan ke orang yang amanah dan lain sebagainya, sudah terima rapi, berarti silahkan pada saat kembali ke tenda, ya, silahkan tahallul. Untuk wanita tahallulnya bagaimana? Silahkan potong rambutnya secukupnya saja. Kalau untuk laki-laki, disunahkannya itu cukurnya cukur gundul, cukur botak. Hanya saja pada saat ini Bapak Ibu sedang melaksanakan haji ifrad. Kalau digundul nantinya habis rambutnya, karena nanti pada saat melaksanakan umroh berarti kan tidak ada rambutnya. Nah, dari itu saya menyarankan silahkan potong rambut, tetapi jangan sampai habis. Sunahnya atau tuntunannya Nabi cara motong rambutnya itu dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian atas. Nah, itu caranya kalau mengikuti tuntunan Nabi. Ya. Berarti tahallulnya dengan cara motong rambutnya, saya menyarankan jangan dicukur gundul. Ya. Nanti pada saat selesai saja. Selesai maksudnya pada saat selesai umroh. Karena nanti ada umroh. Setelah tahallul berarti, ya, Bapak Ibu, ya, sudah terbebas dari larangan-larangan ihram. Hanya satu yang masih dan tidak boleh dilanggar, yaitu dilarang berhubungan suami istri, dilarang bermesraan, bercumbu dan lain sebagainya yang mengarah ke hubungan suami istri, itu larangan. Kalau yang lain umpamanya pakai minyak wangi boleh, pakai baju biasa boleh. Itu ya. Pada tanggal 10 setelah potong rambut, ya, setelah tahallul. Masih tanggal 10. Ya. Jadi tadi pada saat
berangkat melemparnya itu ingat waktu ya, afdolnya itu waktu duha. Setelah potong rambut atau tahallul, silahkan Bapak Ibu menuju kemana? Ke kota Mekah, ke Masjidil Haram, untuk melaksanakan tawaf ifadah, atau biasa disebut dengan tawaf haji. Laksanakan tawaf ifadah ini sebanyak 7 putaran, dan pada saat pelaksanaannya tidak perlu ngincik. Biasa saja, dan silahkan umpamanya, ya, yang bapak-bapaknya, umpamanya pakaiannya diharuskan memakai pakaian ihram. Karena untuk sekarang ini peraturannya Bapak Ibu, bagi siapa saja yang akan tawaf di Baitullah, ya, di lantai paling bawah, pelataran Ka'bah itu harus menggunakan kain ihram. Silahkan dipakai kembali kain ihramnya, hanya saja boleh memakai daleman, boleh memakai umpama celana pendek, boleh. Karena sudah tahallul tadi. Tahallul yang awal, yang pertama tadi. Pada saat sudah melaksanakan tawaf ifadah atau tawaf haji sebanyak 7 putaran, kemudian silahkan sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim, namanya sholat setelah tawaf. Setelah itu Bapak Ibu tidak perlu lagi sa'i. Kan tadi sa'i hajinya sudah, waktu awal pertama datang. Namun apabila pada saat kedatangan, pada saat melaksanakan tawaf kudum, yang pertama tadi tidak melaksanakan sa'i, berarti kerjakan sa'i. Tadi saya menyarankan lebih baiknya kan melaksanakan sa'i. Berarti karena sudah melaksanakan, tidak perlu lagi dilaksanakan sa'i hajinya. Nah, berarti kalau sudah selesai tawaf ifadahnya, silahkan kembali lagi ke Mina, ke tenda. Untuk apa, Pak? Untuk mabit, untuk bermalam. Karena nanti pada tanggal 11 dan 12 itu melempar jumroh lagi. Pada saat datang ke Mina, silahkan istirahat, bermalam, sambil menunggu siang. Tuntunannya nanti pada tanggal 11 Zulhijjah, afdolnya itu waktu masuk zuhur, bisa dimulai melempar jumroh. Jadi silahkan Bapak Ibu berangkat menuju Jamarot. Yang dilempar itu 3 jumroh. Yang pertama jumroh ula, kedua wusto dan akobah. Tuntunannya bagaimana, Abah? Tuntunannya silahkan dilempar 7 batu kerikil ke jumroh ula. Setelah itu melipir ke belakang atau ke pinggir, kemudian menghadap ke kiblat atau ke Ka'bah, ke kota Mekah. Silahkan berdoa. Pada saat berdoa boleh diangkat tangannya, kemudian menghadap ke kiblat. Caranya menghadap ke kiblat silahkan perhatikan, insya Allah bisa terlihat yang namanya tower jam, yang tower yang ada jamnya. Kalau orang bilang katanya tower jam-jam yang ada di Mekah. Itu sebagai ancer-ancer. Menghadap kemana? Ke Baitullah berdoanya. Setelah berdoa, silahkan maju kembali menuju ke jumroh wusto. Lempar 7 kerikil, ya, 1 sampai 7 kali. Sebelum dilempar, ucapkan apa tadi? Allahu Akbar. Atau Bismillah, Allahu Akbar, boleh. Jadi intinya setiap akan melempar membaca takbir. Ya, Allahu Akbar, lempar. Allahu Akbar, lempar. Setelah melempar jumroh wusto sebanyak 7 lemparan, 7 batu kerikil, silahkan melipir lagi ke belakang, berdoa menghadap ke Ka'bah. Setelah berdoa selesai, ya, ini saya mengingatkan Bapak Ibu, pada saat setelah melempar ini doanya makbul Bapak Ibu. Diterangkan dalam hadis seperti itu keterangannya. Nah, setelah selesai berdoa, silahkan
kembali maju lagi, melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 lemparan pakai batu kerikil. Setelah itu berarti selesai. Tidak ada doa. Kalau untuk jumroh Aqobah tidak ada doa. Itu tuntunannya seperti itu. Yang ada doa yaitu setelah melempar jumroh ula dan wusta. Kalau sudah selesai, silahkan kembali ke tenda untuk istirahat dan mabit. Mabit itu maksudnya bermalam di Mina. Karena ini tendanya di Mina, berarti mabit di Mina. Silahkan lakukan pada keesokan harinya sama, yaitu pada tanggal 12 Dzulhijjah. Lakukan sebagaimana yang dilakukan pada tanggal 11. Melempar, ula, wusta, Aqobah. Setiap setelah selesai melempar ula, berdoa. Setelah selesai melempar wusta, berdoa. Setelah melempar jumroh Aqobah, tidak berdoa. Kalau sudah selesai, silahkan pulang kembali ke tenda di Mina. Itu hari ke-12. Dan disunahkan melemparnya waktunya yang afdol itu adalah pada saat masuk waktu duhur, pada saat tergelincirnya matahari. Itu waktu yang afdolnya. Pada saat Bapak Ibu sudah selesai melempar pada tanggal 12 ini, silahkan kembali ke tenda yang ada di Mina. Nah, di sini ada 2 pilihan. Dalam hadis dijelaskan, boleh selesai sampai di situ. Kembali ke Mekah boleh. Bila mana ada hal-hal yang sekiranya darurat. Contoh umpamanya orang tua yang sudah sakit-sakitan. Atau ada keperluan yang sangat-sangat darurat, boleh. Berarti sampai tanggal 12 saja. Itu namanya nafar awal. Namun kalau mengikuti tuntunan Nabi, Nabi itu melaksanakannya sampai selesai, yaitu sampai tanggal 13. Berarti Bapak Ibu yang tidak berhalangan, silahkan lakukan menginap kembali. Malam 13 Dzulhijjah berarti berada di Mina. Ya. Pada saat tanggal 11, 12, 13, itu kan mabit di Mina, namanya hari tasyrik, hari makan-makan. Itu Nabi melakukan sampai tanggal 13. Nah, pada saat paginya, pagi tanggal 13, Nabi beserta rombongannya mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Yang pertama persiapan melempar jumroh yang terakhir. Nah, berangkatnya setelah masuk waktu duhur atau setelah matahari tergelincir. Berangkatlah Nabi beserta rombongannya menuju ke jumroh. Yang pertama dilempar jumroh ula, kemudian wusta dan Aqobah. Tanggal 13 ini juga sama sebagaimana tanggal 11 dan 12. Pada saat setelah selesai semua nih pada tanggal 13, silahkan kembali ke tenda dan silahkan siap-siap meninggalkan Mina. Nah, di sini saya akan jelaskan. Dalam hadis dijelaskan pada saat tanggal 12 yang kemarin, umpama ada yang berhalangan ingin menyelesaikan sampai di situ, namanya nafar awal. Silahkan boleh meninggalkan Mina dengan catatan jangan sampai terbenamnya matahari. Kalau sudah keburu masuk waktu maghrib, tenggelamnya matahari, maka Bapak Ibu harus menyelesaikan sampai tanggal 13 untuk melempar jumroh. Itu ya. Ini hanya mengingatkan saja. Berarti harus cepat-cepat meninggalkan Mina-nya pada tanggal 12. Kalau pengen selesai di situ, silahkan meninggalkan Mina. Hanya saja jangan sampai keburu maghrib. Atau jangan sampai keduluan dengan tenggelamnya matahari. Apabila selesai semua Bapak Ibu, berarti ya, sebelum masuk waktu maghrib sudah bisa meninggalkan Mina. Menuju kemana? Menuju ke Mekah. Ini kita membicarakan orang yang melaksanakan haji ifrad. Berarti tanggal 13 sudah meninggalkan mana? Mina.
Menuju kemana? Menuju ke hotelnya masing-masing. Kemudian silahkan istirahat. Hanya saja belum melaksanakan apa? Belum melaksanakan umroh. Karena yang namanya haji ifrad ini melaksanakan umrohnya itu terpisah. Dikerjakan di luar bulan haji. Bagi Bapak Ibu yang ingin cepat-cepat selesai, berarti besoknya pada saat tanggal 14 apa? 14 Zulhijjah. Kembali mandi ihram. Setelah mandi ihram, silahkan berangkat ke mikot. Ya, mikotnya yang terdekat saja, yaitu ke Tan'im. Sesampainya di Tan'im, sunahnya itu sholat 2 rakaat, kemudian naik ke kendaraan, kemudian niat. Niat apa, Abah? Niat akan melaksanakan umroh. Niat akan melaksanakan umroh. Tanamkan di dalam hatinya, niatkan ingin melaksanakan ibadah umroh karena ingin mendapatkan pahala dan pengampunan dari Allah. Setelah sudah niat karena Allah, kemudian lafadzkan atau ucapkan labbaik Allahumma umrotan. Kalau yang awal kan hajan karena untuk haji. Saya ulangi, labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Setelah mengucapkan itu berarti berlakulah larangan-larangan ihram. Sama larangan-larangan ihram waktu haji itu sama. Pada saat setelah niat ihram, kemudian Bapak Ibu silahkan membaca talbiyah sebanyak-banyaknya. Bagi yang laki-laki silahkan sedikit dikeraskan, bagi wanita cukup lirih saja, sedang-sedang saja, biasa saja. Kemudian silahkan berangkat menuju kemana? Ke Masjidil Haram. Untuk apa? Untuk melaksanakan tawaf umroh. Kan sedang umroh. Silahkan laksanakan tawaf umroh sebanyak apa? Sebanyak 7 putaran. Pada saat Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan tawaf 7 putaran, kemudian silahkan berjalan menuju ke belakang makom Ibrahim untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Namanya sholat setelah tawaf. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kemudian silahkan menuju ke tempat air minum, air Zam-Zam. Ya. Silahkan Bapak Ibu, ya, sunahnya minum air Zam-Zam sambil menghadap ke Ka'bah. Setelah minum air Zam-Zam, kemudian silahkan Bapak Ibu menuju ke Bukit Sofa. Untuk apa? Untuk melaksanakan sa'i Sofa Marwah sebanyak 7 perjalanan. Setelah selesai sa'i, silahkan Bapak Ibu tahallul. Ingat, pada saat tanggal 10 kemarin waktu hajian itu, kan yang laki-laki dipotongnya secukupnya saja. Nah, sekarang inilah pada saat menyelesaikan umroh, kalau sudah sa'i Sofa Marwah sebanyak 7 perjalanan, berarti tinggal melaksanakan tahallul. Silahkan boleh dipotong rambutnya dengan cara dicukur gundul atau dicukur botak. Sunahnya bagaimana? Tuntunannya ya, dicukur yang kanan terlebih dahulu, kemudian yang kiri, kemudian yang atas dihabiskan. Setelah selesai tahallul, berarti kan lukar, sudah terlepas semua. Dari apa? Dari larangan-larangan ihram. Karena sudah selesai. Hajinya sudah selesai, praktek hajinya, kemudian umrohnya sudah selesai. Dan di sini saya jelaskan, umroh ini dikerjakan umpama ingin cepat, yaitu tanggal 14-nya, 14 Zulhijjah, berarti sudah bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena yang namanya bulan haji itu, ya, pertama dimulai dari bulan Syawal,
kemudian Dzulqa'dah, kemudian ya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu namanya bulan haji. Berarti kalau tanggal 14 itu namanya sudah di luar bulan haji. Berarti boleh. Abah boleh enggak saya karena kecapean umpamanya melaksanakan umrohnya tanggal 15? Boleh. Umpamanya ya. Karena biasanya kan ingin segera selesai. Itu ya. Nah, pada saat setelah lukar, semua udah beres, ya, ada satu lagi yang perlu dilakukan, yaitu tawaf perpisahan atau tawaf wada. Apabila Bapak Ibu sudah tahallul, sudah lukar semua, tapi kok karena mungkin urusan kantor, urusan pekerjaan harus meninggalkan kota Mekah tanggal itu juga, hari itu juga, berarti setelah tahallul, setelah lukar, kembali lagi tawaf, yang namanya tawaf wada. Lakukan 7 putaran, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, di belakang makom Ibrahim, berdoa, minta doa sebanyak-banyaknya, jangan lupa minta doa supaya bisa kembali lagi ke tanah suci. Itu kalau buru-buru, maksudnya keburu pengen meninggalkan kota Mekah. Karena ada dalam hadis Abu Dawud dijelaskan, Nabi bersabda, janganlah kalian bubar sungguh sebelum amalan terakhir kalian, yaitu tawaf di Baitullah. Maksudnya, sebelum kalian itu bubar meninggalkan kota Mekah, silahkan melaksanakan tawaf terakhir, yaitu tawaf perpisahan atau tawaf wada. Jadi Nabi memerintahkan perintah ini. Nah, pada saat umpama Bapak Ibu masih lama nunggunya, umpama ingin pulang ke tanah airnya itu umpama seminggu lagi umpamanya, boleh. Boleh apa? Boleh istirahat di hotel, ibadah, bolak-balik ke Masjidil Haram. Nanti pada saat menjelang keberangkatan pulang kampung, atau umpama yang di Jeddah, umpamanya tidak buru-buru, ingin seminggu beribadah di kota Mekah, boleh, silahkan. Nanti pada saat akan ke Jeddah pulang, berarti siap-siap melaksanakan tawaf wada. Yaitu tawaf perpisahan. Laksanakan 7 putaran, mengelilingi Ka'bah, sebagaimana tawaf sunnah yang lainnya. Kemudian silahkan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kemudian setelah sholat silahkan berdoa sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu silahkan pulang, beres-beres, dan silahkan boleh meninggalkan kota Mekah. Itu tuntunannya. Nah, dari apa yang saya jelaskan ini, berarti inilah tata cara ibadah haji, namanya haji ifrad. Dari mulai awal sampai akhir. Dari mulai berangkat menuju mikot sampai berakhir ingin pulang kampung atau pulang ke asalnya. Berarti sudah selesai, tidak perlu lagi bayar dam. Karena kelebihannya, ya, yang namanya haji ifrad ini tidak bayar dam. Kalau yang namanya haji tamatu itu wajib bayar dam. Itu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Apabila video-video Abah ini bermanfaat, Bapak Ibu, di sini saya mengingatkan dan menghimbau. Silahkan ya, Bapak Ibu mengklik, biasanya itu kan kalau di bawah video, umpama ada video nasihat-nasihat saya, ada tulisan subscribe. Silahkan diklik sekali, supaya hilang. Ya, supaya hilang tulisannya. Umpama setelah hilang timbul gambar lonceng, silahkan diklik sekali lagi. Cukup itu. Ya, hilangkan tulisan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya. Nah, itu semua tujuannya Bapak Ibu, ya, untuk mempermudah. Ya, bila mana umpama saya ya, mengupload
video-video yang terbaru itu nanti insya Allah biasanya akan langsung ada di HP Bapak Ibu untuk mempermudah. Tidak harus mencari-cari lagi. Itu ya. Nah, dan juga dengan adanya ya, Bapak Ibu sudah subscribe, saya berharap ya video-video saya ini bisa menyebar dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Karena niat saya ini mengajar haji dan umroh ini berharap apa? Berharap mendapatkan pahala jariah untuk saya dan keluarga. Bila ada hal-hal yang salah di dalam penyampaian penjelasan-penjelasan ini, ya bisa ditambahkan, silahkan barangkali di kolom komentar, silahkan nanti insya Allah akan saya jelaskan di deskripsinya. Dan umpama ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Saya mendoakan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini, semoga Allah memberikan kesehatan, semoga Allah memberikan banyak kemudahan, pertolongan, keselamatan, kelancaran, dan kebarokahan. Dan mudah-mudahan bisa kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat dan semoga mendapatkan pahala haji yang mabrur. Saya rasa itu saja Bapak Ibu, Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.